Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, berapa banyak manusia yang mengejar kekayaan siang dan malam, namun tetap saja merasa kekurangan. Mereka bekerja keras, berpeluh keringat, menumpuk usaha dan harta, tapi hati mereka tetap gelisah. Mengapa? Karena mereka lupa bahwa sumber segala kekayaan bukan terletak pada kerja keras semata, tetapi pada ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sebagian yang lain, meski sederhana hidupnya, tampak begitu tenteram dan selalu berkecukupan. Rahasianya ada pada hati yang yakin dan lidah yang basah dengan zikir kepada Allah. Padahal, dalam setiap hembusan napas dan setiap bacaan zikir, tersimpan getaran spiritual yang mampu membuka langit rezeki seketika. Ketika hati bersih, niat lurus, dan lisan berzikir, maka doa menjadi kuat dan doa itu menembus langit. Salah satu amalan yang sangat dahsyat adalah membaca surah Al-Ikhlas, Qul-hu, sebanyak 100 kali, dengan niat tulus dan penuh keyakinan. Saat engkau melafazkannya, engkau sedang memanggil kasih sayang Allah, membuka pintu-pintu kekayaan, dan menghadirkan keajaiban rezeki yang datang tanpa disangka-sangka secepat kilat, atas izinnya yang maha kuasa. Subhanallah. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu mukjizat dalam Al-Quran yang begitu agung maknanya. Meski hanya terdiri dari 4 ayat pendek, kandungannya meliputi seluruh hakikat tauhid dan pengakuan atas keesaan Allah. Ia bukan sekadar bacaan yang diulang-ulang dalam salat, tetapi sebuah kekuatan rohani yang menggetarkan langit. Rasulullah bersabda, Qul hu Allahu ahad setara dengan sepertiga Al-Quran. Artinya, setiap kali engkau membacanya, engkau sedang menghidupkan sepertiga kekuatan Al-Quran dalam dirimu. Ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas, sesungguhnya ia sedang menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa hanya Allah lah satu-satunya sumber pertolongan, sumber rezeki, dan sumber kehidupan. Dalam lafaz Allahu Ash-Shamad, tersirat makna bahwa semua makhluk bergantung kepada Allah, dan Allah tidak bergantung kepada siapapun. Maka siapapun yang menggantungkan harapannya kepada Allah tidak akan pernah kecewa, sebab Allah maha mencukupi. Bayangkan saudaraku, bila engkau melafalkan Qul hu Allahu ahad 100 kali dengan hati yang khusyuk dan niat yang tulus, setiap hurufnya naik ke langit membawa permohonanmu. Malaikat mencatatnya sebagai amal agung, dan getarannya mengetuk pintu langit, memanggil keberkahan dari arah yang tak terduga. Bacaan itu bukan hanya doa, tapi sebuah gelombang energi keimanan yang menggetarkan seluruh penjuru alam. Setiap kali engkau mengucapkan Allahu Ahad, engkau sedang menghapus kesombongan dunia dari hatimu. Engkau menegaskan bahwa semua kekayaan, jabatan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Maka dengan pengakuan itu, Allah pun menurunkan kasih sayangnya dan membuka pintu-pintu rezeki. Sebab hati yang tunduk kepada Allah adalah hati yang layak menerima limpahan nikmatnya tanpa batas. Surah Al-Ikhlas juga menjadi benteng bagi orang yang membacanya dengan istiqamah. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang rutin membacanya, Allah akan melindunginya dari kefakiran dan kesempitan hidup. Maka tidak heran jika banyak ulama dan para wali Allah yang menjadikan Qul-hu sebagai amalan penarik rezeki besar, karena di dalamnya terdapat cahaya tauhid yang menghapus penghalang antara hamba dan rahmat Tuhannya. Saudaraku, jangan pandang enteng bacaan yang tampak sederhana ini. Justru karena kesederhanaannya itulah, Allah jadikan ia jalan mudah menuju kekayaan yang penuh berkah. Sebab Allah tidak melihat seberapa banyak amal seseorang, tetapi seberapa tulus niat di balik amal itu. Maka bacalah Qul hu 100 kali dengan niat bersih, dengan hati yakin bahwa hanya Allah yang mampu menjadikan seseorang kaya dalam sekejap. Dan lihatlah keajaiban yang terjadi. Hati menjadi lapang, pikiran terbuka, dan jalan rezeki mulai terbentang lebar. Peluang yang tak terduga muncul dari arah yang tidak pernah engkau rencanakan. Wadwode karena engkau mengikat hatimu kepada asma Allah yang Maha Esa melalui bacaan surah Al-Ikhlas. Inilah rahasia dahsyatnya Qul-hu zikir pendek, yang mampu menarik rezeki besar, menenangkan hati, dan mengangkat derajat hamba yang ikhlas. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya niat adalah penentu diterimanya amal. Sebesar apapun amal yang kita lakukan, bila niatnya tidak tulus karena Allah, maka ia akan menjadi hampa di hadapannya.
Begitu pula sebaliknya, amal kecil yang dikerjakan dengan ikhlas bisa menjadi sangat besar nilainya di sisi Allah. Maka sebelum engkau membaca Qul Huwallahu Ahad 100 kali, beningkan dulu hatimu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku melakukan ini karena cinta kepadamu, karena ingin mendekat kepadamu, bukan sekadar mengejar dunia." Itulah langkah pertama membuka pintu keberkahan rezeki. Ketahuilah, niat yang murni bagaikan benih yang ditanam di tanah subur. Bila air keyakinan dan cahaya keikhlasan menyiraminya, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah rezeki berlimpah. Allah berfirman, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka siapapun yang meniatkan amalnya untuk Allah, niscaya Allah akan melipat gandakan balasan yang tak terhitung. Itulah sebabnya, mereka yang tulus membaca Qul bukan hanya memperoleh harta, tetapi juga ketenangan, keberuntungan, dan kelapangan hati. Banyak orang membaca doa dan zikir dengan harapan cepat kaya, namun lupa untuk menghadirkan rasa ridha dan pasrah kepada kehendak Allah. Padahal, ketika seseorang menyerahkan sepenuhnya hasil usahanya kepada Allah, justru disitulah rezeki datang tanpa disangka. Allah Maha Tahu isi hati setiap hamba. Ia tahu siapa yang membaca karena ingin pamer, siapa yang membaca karena terpaksa, dan siapa yang membaca karena rindu akan kasih sayangnya. Dan Allah hanya memberikan karunia besar kepada hati yang tulus dan rendah diri di hadapannya. Saudaraku, jika engkau membaca Qul 100 kali, niatkan agar Allah ridha dan menurunkan rezeki yang membawa manfaat. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, jadikan harta ini sarana untuk menolong orang lain. Jika engkau limpahkan kekayaan kepadaku, maka aku ingin menggunakannya untuk sedekah, membantu anak yatim, menolong fakir miskin, dan membangun kebaikan di jalanmu." Niat semacam ini akan membuat Allah cinta kepadamu. Sebab harta yang diniatkan untuk kebaikan akan Allah lipat gandakan dengan cara yang tidak terduga. Ingatlah, Allah tidak pernah menolak doa hambanya yang tulus. Mungkin tidak selalu dalam bentuk uang atau harta, tapi bisa dalam bentuk peluang, kesehatan, keberuntungan, dan orang-orang baik yang datang menolongmu. Semua itu adalah rezeki yang dibungkus dalam bentuk berbeda. Maka jangan batasi kuasa Allah dengan keinginanmu yang kecil, sebab rahmatnya jauh lebih luas dari sekadar angka di dunia. Dan ketika engkau sudah membacanya dengan ikhlas, jangan buru-buru menagih hasil. Biarkan Allah yang mengatur waktu terbaiknya. Sebab terkadang rezeki besar tidak langsung turun dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk ketenangan hati dan kejernihan pikiran yang menuntunmu ke peluang besar. Allah tidak pernah terlambat memberi, hanya kita yang sering tidak sabar menunggu. Maka, jagalah niatmu selalu agar tetap bersih. Karena dari niat yang tulus itulah, rezeki sebesar 100 miliar pun bisa Allah kirimkan dengan sekejap mata, tanpa engkau sangka dan tanpa engkau minta. Sebab Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tetaplah istiqamah membaca Qul dengan niat yang benar, dan engkau akan menyaksikan keajaiban rezeki datang dari arah yang bahkan tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika engkau melafalkan Qul Huwallahu Ahad dengan penuh ketulusan, sejatinya engkau sedang memanggil perhatian langit. Malaikat-malaikat yang senantiasa bertasbih memuji Allah berhenti sejenak untuk mendengarkan lantunan zikir seorang hamba yang ikhlas. Mereka berbaris di langit, mengangkat doa itu tinggi-tinggi, dan memohonkan ampun serta keberkahan bagi si pembaca. Setiap huruf yang keluar dari mulutmu berubah menjadi cahaya yang menembus langit ketujuh, membawa pesan cinta dari bumi menuju arasy-Nya yang agung. Dan pada saat itu langit benar-benar terbuka. Energi doa yang tulus tidak pernah tertolak. Allah sendiri yang berfirman dalam hadits qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Maka jika engkau berprasangka baik bahwa Allah akan memberikan rezeki besar, maka Allah akan mewujudkannya. Tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan rezeki sebesar 100 miliar pun hanyalah setetes dari samudra kekayaan Allah. Syaratnya hanya satu, niat yang tulus dan keyakinan yang penuh. Ketika langit menyambut doa, bumi pun turut tunduk. Jalan-jalan yang tadinya tertutup terbuka. Usaha yang macet tiba-tiba mengalir kembali. Orang-orang yang tadinya lupa padamu tiba-tiba teringat untuk menolong. Semua itu bukan kebetulan,
melainkan bukti bahwa rezeki sedang bergerak mendatangimu karena Allah telah menggerakkan hati-hati manusia untuk menjadi perantara nikmatnya. Saudaraku, jangan pernah remehkan kekuatan bacaan Qul Hu. Ia bukan sekadar zikir, tapi gelombang doa yang mengguncang alam semesta. Ketika engkau mengucapkan Allahu Ahad, engkau sedang mengakui bahwa hanya Allah yang layak diminta dan hanya Dia yang mampu memberi tanpa batas. Maka alam pun tunduk kepada kehendaknya, membawa keinginanmu menuju kenyataan dengan cara yang tidak pernah engkau duga. Berapa banyak orang yang mengamalkan Qul Hu 100 kali dengan hati ikhlas, lalu mendapati pintu-pintu rezeki terbuka dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang tiba-tiba mendapatkan proyek besar, ada yang utangnya dilunasi tanpa diminta, ada yang kehidupannya berubah drastis dalam hitungan hari. Semua itu bukan karena kehebatan bacaan semata, melainkan karena Allah melihat ketulusan hati mereka. Inilah rahasia dari janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan kalimat tidak disangka-sangka. Artinya rezeki itu bisa datang tanpa pola, tanpa logika, tanpa perhitungan manusia. Tiba-tiba saja datang, seakan langit mencurahkan keberkahan dari segala arah. Maka saat engkau membaca Qul Hu 100 kali dengan keikhlasan penuh, yakinlah bahwa langit sedang bergetar karena doa itu. Malaikat sedang turun membawa kabar gembira dan bumi bersiap menyalurkan limpahan rezeki untukmu. Teruslah istiqomah, jangan ragu dan tanamkan dalam hatimu. Ya Allah, Engkaulah yang maha kaya. Aku yakin rezekiku Engkau kirimkan cepat atau lambat dengan cara terbaik yang Engkau kehendaki. Karena keyakinan itulah yang menjadikan doa berubah menjadi kenyataan rezeki deras, datang tanpa disangka, secepat kilat, dengan izin Allah yang Maha Pemurah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa waktu-waktu mustajab adalah saat-saat di mana langit terbuka dan doa seorang hamba mudah sekali dikabulkan. Pada waktu itulah Allah turun ke langit dunia dan menyeru, adakah hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan doanya. Adakah yang meminta dan maka aku beri? Maka jangan sia-siakan momen langka itu. Setelah sholat Isya atau di sepertiga malam terakhir menjelang subuh, duduklah dengan hati yang tenang. Di saat dunia tertidur, engkau bangun untuk berdialog dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Ambillah wudhu dengan penuh kesadaran, karena setiap tetes air wudhu yang jatuh menghapus dosa dan membuka pintu keberkahan. Duduklah menghadap kiblat, rasakan sejuknya air di kulitmu, dan hadirkan rasa cinta dalam hati. Disitulah perjalanan spiritual dimulai. Saat itu, bacaan Qul Hu 100 kali bukan sekadar rutinitas, tetapi ikrar cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Setiap lafaz Allahu Ahad menjadi getaran yang memanggil rahmat Allah turun ke bumi. Bayangkan, ketika engkau membaca Qul Hu di waktu sunyi, malaikat turun membawa keberkahan dan mencatat setiap hurufnya sebagai pahala berlipat ganda. Langit malam menjadi saksi bahwa ada seorang hamba yang lebih memilih mengingat Allah daripada tenggelam dalam tidur panjangnya. Subhanallah. Betapa tinggi derajat orang yang seperti itu di sisi Allah. Dan dari situlah pintu rezeki terbuka bukan sekadar rezeki materi, tapi juga ketenangan jiwa, kejernihan pikiran, dan kekuatan batin yang luar biasa. Saudaraku, waktu antara tahajud dan subuh adalah waktu emas. Waktu ketika doa tidak mungkin tertolak. Di saat itu dunia hening, suara manusia berhenti, dan hanya suara zikir yang menggema di langit. Bila engkau membacakan Qul Hu 100 kali di waktu ini, setiap bacaanmu menjadi seperti panah cahaya yang tepat sasaran menembus tirai langit dan jatuh ke sisi arasy Allah. Maka mintalah apapun yang engkau inginkan, kelapangan rezeki, kesembuhan, pertolongan, atau bahkan kekayaan besar yang halal dan penuh berkah. Namun ingatlah, bacalah bukan dengan terburu-buru. Lafazkan perlahan, lembut dan penuh rasa. Rasakan maknanya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Setiap kali engkau mengucapkannya, ingatlah bahwa engkau sedang berbicara langsung dengan Tuhanmu. Pandanglah bacaan itu dengan hati, bukan sekadar dengan lisan. Sebab doa yang lahir dari hati jauh lebih kuat daripada 1000 kata tanpa makna.
Jangan lupa pula untuk memulai dengan pujian dan salawat kepada Nabi Muhammad. Sebab doa yang didahului dengan salawat akan lebih cepat naik ke langit. Katakan dalam hati, "Ya Allah, dengan berkah surah Al-Ikhlas yang Engkau turunkan, dengan keikhlasan hati hamba yang lemah ini, jadikanlah malam ini awal dari terbukanya pintu-pintu rezekiku." Lalu teruskan dengan bacaanmu, hingga seluruh tubuhmu bergetar oleh rasa khusyuk dan cinta kepada Allah. Dan ketika engkau selesai membaca, jangan langsung beranjak. Diamlah sejenak, rasakan ketenangan yang menyelimuti dada, dan yakinlah bahwa pada detik itu doamu sedang menembus langit. Mungkin engkau belum melihat hasilnya malam ini, tapi percayalah, Allah sedang menulis takdir baru untukmu. Karena tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada bacaan yang sia-sia, terlebih bila ia dibaca di waktu mustajab dan dengan niat tulus. Itulah saat di mana rezeki besar mulai bergerak menuju hidupmu secepat kilat tanpa engkau sadari. Subhanallah, saudaraku yang dicintai Allah, ketika engkau istiqamah membaca Qul Huwallahu Ahad 100 kali setiap hari, sungguh perubahan besar akan terjadi dalam hidupmu. Energi spiritual dalam dirimu bangkit dan bergelora. Setiap huruf yang keluar dari mulutmu membawa cahaya yang membersihkan kegelapan dalam hati. Guanawa yang dulu lemah menjadi kuat, hati yang dulu gundah menjadi tenang, dan pikiran yang dulu penuh beban menjadi jernih. Sebab zikir yang lahir dari hati yang tulus mampu menggetarkan alam semesta, menarik rahmat dan keberkahan dari setiap penjuru langit. Perlahan-lahan, engkau akan mulai merasakan perubahan nyata. Wajahmu memancarkan cahaya ketenangan, tutur katamu lembut dan langkahmu ringan. Orang-orang di sekelilingmu akan merasa nyaman berada di dekatmu tanpa mereka sadari mengapa. Itulah aura keikhlasan yang muncul dari hati yang selalu menyebut nama Allah. Dan ketenangan batin itu menjadi tanda bahwa pintu rezeki sedang terbuka karena Allah mencintai hamba yang hatinya damai dan penuh syukur. Tak lama kemudian, peluang demi peluang akan datang tanpa engkau sangka. Urusan yang dulu terasa sulit tiba-tiba menjadi mudah. Orang yang dulu menolakmu kini malah menawarkan bantuan. Peluang bisnis, proyek, atau pekerjaan terbuka lebar tanpa engkau mencari-cari. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang istiqamah. Sebab Allah berjanji, siapa yang mendekat kepadanya sejengkal, maka dia akan mendekat sehasta. Siapa yang berjalan kepadanya, maka dia akan berlari menghampirinya, dan engkau pun akan mulai menyaksikan keajaiban nyata. Rezeki datang tanpa usaha yang berat, tanpa tekanan, tanpa kebingungan. Allah mengatur segalanya dengan cara yang halus namun pasti. Tiba-tiba saja ada yang mentransfer uang, tiba-tiba ada peluang baru, atau tiba-tiba utang lunas tanpa rencana. Semuanya datang dari arah yang tidak pernah kau duga. Samadan jani Allah dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah Ats-Tsalaq dan 2 dan 3. Namun, saudaraku yang lebih berharga dari semua itu adalah ketenangan hati dan keberkahan hidup. Uang bisa datang dan pergi, tapi ketenangan batin adalah harta yang tak ternilai. Itulah rezeki kontan dari Allah yang sejati bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk hati yang selalu tenang, pikiran yang selalu jernih, dan hidup yang selalu diberkahi. Inilah tanda bahwa Allah telah menurunkan rahmat-Nya kepadamu karena ketulusanmu dalam mengamalkan Qul Hu. Orang-orang yang istiqamah dalam amalan ini juga akan merasakan perubahan pada nasibnya. Rezekinya bukan hanya cukup, tapi berlimpah dan terus mengalir. Hidupnya bukan hanya mudah, tapi dimudahkan. Hatinya bukan hanya bahagia, tapi dibahagiakan oleh Allah. Semua karena zikir Qul Hu 100 kali sehari telah mengubah getaran hidupnya menjadi getaran keberkahan. Ia kini menjadi magnet kebaikan, menarik nikmat dan pertolongan dari segala arah. Maka teruslah istiqamah, saudaraku. Jangan berhenti meski hasil belum tampak. Karena setiap kali engkau melafazkan Qul Huwallahu Ahad, sejatinya engkau sedang menanam benih keberkahan yang akan tumbuh menjadi pohon rezeki besar di kemudian hari. Dan ketika waktunya tiba, pohon itu akan berbuah manis rezeki besar, kesehatan, ketenangan, dan kemuliaan hidup yang datang secepat kilat, sebagai balasan dari Allah untuk hamba yang yakin, sabar, dan ikhlas dalam zikirnya. Subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di penghujung ceramah ini mari kita renungkan sejenak.
Apa sebenarnya makna kekayaan sejati? Banyak orang mengira kekayaan hanya sebatas uang, harta, atau kemewahan dunia. Padahal, kekayaan sejati ada di dalam jiwa yang penuh syukur dan hati yang selalu merasa cukup. Orang yang bersyukur akan menikmati setiap nikmat kecil seolah itu harta tak ternilai. Sementara mereka yang tamak, sekalipun memiliki jutaan, tetap merasa miskin di hadapan dunia. Maka, harta tanpa syukur hanyalah beban, tapi harta yang disertai iman akan menjadi keberkahan. Namun jangan salah, saudaraku, Allah tidak melarang kita menjadi kaya. Justru Allah mencintai hambanya yang bekerja keras, berdoa, dan beramal dengan niat yang benar. Jika engkau meminta kepada Allah rezeki besar, bahkan 100 miliar sekalipun, itu mudah baginya. Karena Allah lah pemilik seluruh isi langit dan bumi, kekayaan manusia tidak sebanding dengan satu tetes dari samudera kekayaan Allah. Maka jangan pernah takut meminta kepadanya. Mintalah sebanyak-banyaknya, tapi dengan hati yang bersih dan niat yang suci, agar kekayaan itu membawa manfaat, bukan mudarat. Bayangkan, bila engkau kaya raya tapi lupa kepada Allah, apa gunanya harta itu? Namun bila engkau kaya dan hatimu tetap tunduk, dermawan, dan penuh kasih kepada sesama, maka itulah kekayaan yang diberkahi. Itulah kekayaan yang membuat Allah tersenyum kepada hambanya. Karena setiap rupiah yang keluar menjadi amal jariah, setiap sedekah menjadi penolak bala, dan setiap kebaikan menjadi penambah rezeki yang baru. Harta yang digunakan di jalan Allah tidak pernah berkurang, justru bertambah berlipat-lipat ganda. Maka, jangan pernah lelah membaca Qul Huwallahu Ahad 100 kali setiap hari dengan niat yang tulus. Jadikan ia sebagai kunci pembuka keberkahan. Ucapkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Kaya dan engkau hanyalah penerima kasih-Nya. Setiap bacaanmu adalah ketukan di pintu langit, dan Allah tidak akan membiarkan ketukan yang ikhlas tanpa jawaban. Bila belum dikabulkan hari ini, mungkin besok. Bila belum besok, mungkin minggu depan. Tapi yakinlah, saat waktunya tiba, rezeki itu akan turun secepat kilat kontan, penuh berkah dan tanpa disangka. Dan ketika rezeki besar itu datang, gunakanlah ia untuk kebaikan. Jadikan kekayaanmu sebagai sarana ibadah. Bangun masjid, bantu yatim, tolong fakir miskin, dan bahagiakan orang di sekitarmu. Karena di sanalah letak rahasia mempertahankan keberkahan. Harta yang dibagi tidak akan habis, justru terus mengalir seperti air zam-zam yang tak pernah kering. Semakin engkau memberi, semakin Allah menambah. Semakin engkau berbagi, semakin Allah meluaskan rezekimu. Saudaraku, kekayaan dunia hanyalah titipan. Tapi kekayaan yang digunakan untuk jalan Allah akan menjadi bekal abadi di akhirat. Maka mintalah kepada Allah bukan sekadar harta, tapi juga kelapangan hati, keberkahan waktu, dan keteguhan iman. Karena tanpa semua itu, kekayaan hanya akan menjadi ujian, bukan nikmat. Sedangkan dengan iman dan syukur, harta sedikit pun terasa berlimpah dan membahagiakan. Mari kita tutup dengan doa yang tulus dari lubuk hati. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya dan Maha Pemurah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk kami. Limpahkan rezeki yang luas, halal, dan penuh berkah. Jadikan kami kaya bukan hanya di dunia, tapi juga dalam iman dan amal. Jauhkan kami dari sifat sombong dan tamak. Gunakan harta kami untuk kebaikan dan keberkahan umat. Dan jadikan kami orang-orang yang Engkau cintai di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.